dong Novita Enji. Penonton yang ada di studio apa kabar? Wah, semangat sekali ya. Dan bagaimana dengan Anda, pemirsa yang ada di rumah yang tengah menyaksikan kami berdua. Ada Bayu Oktara dan juga saya Novita Enji yang kembali menjumpai Anda di sebuah acara yang membuat Anda semakin pintar dalam hal financial, dalam hal keuangan. Persis. Karena memberikan solusi dari permasalahan keuangan Anda. Di mana lagi kalau bukan di Gaya Hidup Masa Depan? Cicil masa depan mapan dari sekarang. Saya udah semangat banget hari ini. Iya Tapi dong. tunggu dulu, kita mau ngebahas apa sih Lah hari ini? gimana sih udah Bingung menyapa loh. yang di Iya, rumah, iya, yang di iya, studio iya. tapi masih bingung mau bahas apa. Saya kan harus pastikan dulu semuanya baik-baik saja dan semuanya sehat. Baru saya tanya, kita bahas apa memangnya hari ini? Ya udah gini, sebelum kita bahas tema yang akan kita obrolin hari ini, mendingan kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini. Yuk. Ya. Nggak bisa, soalnya belum bisa nabung. Uangnya masih belum cukup untuk nabung, untuk kehidupan sehari-hari aja dulu. Masih banyak kebutuhan. Iya, kebutuhan yang lain. Tapi untuk investasi juga bingung sih ya mau dikemanain. Maksudnya jalur investasinya apa saya juga nggak terlalu paham. Belum pengen aja. Kayaknya habis aja gitu duitnya buat jalan-jalan, hangout, makan-makan gitu. Waduh, kan ternyata seperti itu kondisinya Enji. Ya. Beragam sih jawabannya, tapi masih banyak yang pusing gimana ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja tuh kayaknya Susah. hitungannya sulit gitu. Benar. Boro-boro mau mikirin investasi, apalagi untuk Menabung, proteksi. Itu kan dijadikan beban sepertinya Itu ya. dia. Iya banget sih, padahal sebenarnya kita tahu ya bahwa investasi dan asuransi ini kan istilahnya tuh bisa dibilang pokok banget ya buat mencapai goals financial kita Iya ya kan di sih. masa depannya. Dan kamu sadar nggak sih Baik kalau sebenarnya ya investasi atau proteksi atau juga menabung tadi ya, ini kan sebenarnya tidak melulu harus dimulai dari uang besar. Oh dari yang kecil bisa ya? Betul sekali, dengan uang kecil kalau mungkin istilahnya anak zaman sekarang tuh receh ya. Receh. Kita tuh bisa menghasilkan sesuatu yang besar loh pemirsa. Iya sih, bener Enji. Cuman masalahnya ya pemirsa, investasi atau proteksi itu kan sesuatu yang tidak terlihat nih. Iya Kita sih. keluar uang tapi seperti apa sih besarannya, untungnya nggak langsung ada di tangan kita gitu. Benar, Memang benar, butuh benar. kesabaran sih supaya kita bisa merasakan manfaatnya di masa yang akan datang gitu. Betul, karena masih banyak sekali orang yang belum sadar ya kalau misalnya gini nih, belum sadar atau mungkin udah sadar tapi belum mulai tergerak untuk memulai ya. Alasannya banyak nih untuk menunda, selalu menemukan alasan untuk nanti deh, Iya. ntar deh. Aku ya masih kan? mau beli ini, Iya, masih ada aku masih kebutuhan butuh yang lain. itu. Benar, kita harus ingat loh, uang kecil yang kita sisihkan sekarang adalah uang besar di masa depan. Tapi seberapa kecil dan seberapa besar nanti manfaatnya? Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Kita bisa tanya banyak sama Bapak Norman Tetelepta, Head of Business Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Apa kabar Pak? Gimana Mas Bayu? Apa kabar Pak? Silakan Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Ini kita lagi ngebahas tentang uang kecil yang bisa jadi uang besar nih Oke. Pak. Ya kan? Katanya apa yang kita Tabung, simpan kita sekarang nih ya, sisihkan. kita sisihkan sekarang akan menjadi uang besar. Tapi sebelumnya gini dulu deh Pak. Kenapa ya Pak banyak banget orang yang suka ngeles lah istilahnya, mencari-cari alasan untuk memulai berinvestasi, nabung dan juga untuk berproteksi. Nah ini gimana nih Pak? Sebenarnya gini, kalau kita mau menjelaskan prinsip asuransi atau investasi, ini kan sesuatu yang belum jelas, nggak langsung beli barang. Betul. Iya kan? Wujudnya nggak langsung ada di wujudnya tangan nggak kita, langsung kita ada nggak di bisa tangan lihat kita. langsung ya. Dan yang paling penting adalah mesti dipahami bahwa pada waktu seseorang mau merasakan manfaat asuransi, secara emosional dia harus kesentuh. Nah, bagaimana caranya dia kesentuh secara emosional? Tentunya dia harus melihat atau perlu diperlihatkan apa sih manfaat dari asuransi, apa sih manfaat dari investasi. Kemudian pada waktu dijelaskan, ada nggak contoh kasus? Ya. Contoh kasus misalnya, aduh ada cerita di mana karena tidak manfaatkan dari uang kecil, Iya. kemudian dipaksa untuk bayar pada waktu uang besar. Contoh misalnya sakit. Iya. Kalau dari kecil kita nggak punya proteksi, dari yang masih rendah kita harus bayar dengan premi yang murah kita nggak siapkan, nanti pada waktu terjadi besar, bayar rumah sakitnya harus bayar Iya, besar, iya. segala macam harus disiapkan besar, nggak ada uang. Nah ini yang harus dibuka. Jadi secara emosional orang harus memahami bahwa prinsip atau produk asuransi itu sesuatu yang sangat penting untuk persiapan masa depan. Nah yang kita pengen tahu sebenarnya seberapa kecil sih Nah, Pak kita Pak. bisa sisihkan dan seberapa besar iya, manfaat iya, yang bisa iya. kita dapatkan di Betul. masa akan Kalau datang. misalnya ada yang bilang gini, ya saya Pak setiap bulannya cuma ada sisa misalnya 300.000, 500.000. Nah. Saya harus menabung, investasi, lalu berproteksi. Gimana itu Habis. Pak? Betul. Jadi memang perlu dipahami
pada waktu saya menerima income, contoh misalnya income saya 3 juta 1 bulan, maka saya harus pikirkan ada nggak kebutuhan masa lalu yang saya harus tutupi, misalnya contoh cicilan-cicilan. Oh iya, Nah iya, itu iya, mesti iya. dipikirkan dulu, cicilan itu harus diusahakan ditutupi. Makanya ada rumus nggak boleh uang hutang itu atau cicilan-cicilan kita itu melebihi 30%. Nah, Karena kalau melebihi 30% nanti akan mengganggu kehidupan masa Ya, saat ya. ini. Di mana saya harus beli makan, saya harus bayar rumah dan segala macam. Ada kebutuhan Jadi juga ya, 30% itu khusus untuk bayar cicilan. Dan kalau bisa diminimalisir akan lebih bagus. ya. Jadi uang cicilan itu bisa kita pakai untuk beli produk lain. Jadi contoh lah, ambil saja dari 3 juta tadi, 10% untuk beli asuransi atau investasi. Mana yang dia harus lakukan? Nah, kalau saya lebih cenderung adalah dia harus beri proteksi dulu. Beli Proteksi dulu itu proteksi yang utama ya Pak ya. Karena paling tidak dia harus memproteksi Benar, diri dia benar. sendiri. Oke. Jangan pernah pikirkan, oh saya mesti beli proteksi untuk istri saya, padahal dirinya dia enggak, padahal dia yang mencari mencari nafkah. nafkah. Nggak tepat Iya, itu ya, iya. Nggak Pak, tepat. Oke. Jadi jangan juga pikirkan, oh anak saya dulu beli asuransi pendidikan, padahal dia yang cari nafkah. Iya. Itu tidak tepat. Jadi yang namanya breadwinner atau pencari nafkah ini, dia yang harus diproteksi lebih dulu. Betul. Nah, Jadi itu kita dia. harus cermat ya Pak, bukan Betul. berarti nggak sayang sama istri Bukan, atau nggak betul. sayang sama anak, tapi memang yang harus dilindungi pertama-tama adalah Sang pencari si nafkah. pencari nafkah. Breadwinner itu tadi. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa, kita akan cari tahu, mungkin Anda juga semakin penasaran, benar nih uang kecil nantinya bisa menjadi uang besar di masa depan kita. Supaya Tahan kita dulu bisa menjadi dong. andalan, kan maunya memang seperti itu ya. Betul. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Musibah itu sebenarnya bisa dicegah Ya. atau dikurangi risikonya dengan apa? Dengan kita dikasih kebijaksanaan tadi, siapkan uang kecil, jangan sampai musibah besar terjadi, saya harus pinjem-pinjem uang. Dipersembahkan oleh